22 bulan April, tanggal 23 bulan Syawal. 3 pekan lebih kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan yang mulia. Ramadan tahun yang akan datang sudah pasti akan datang lagi menghampiri kita. Cuma yang jadi permasalahan dan yang menjadi pertanyaan, apakah umur kita masih akan sampai enggak di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan umur kita masih sampai di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Karena apa? Karena Ramadan itu adalah bulan yang begitu amat sangat agung, bulan yang begitu amat sangat mulia, bulan yang mengajarkan kepada kita berbagai macam hal kebaikan. Ramadan mengajarkan kepada kita kesabaran. Kan bulan Ramadan ibu kita sabar banget ya. Ramadan mengajarkan kepada kita keikhlasan. Bahkan Ramadan mengajarkan kepada kita diri kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu ngerasain nggak kalau bulan suci Ramadan orang yang kagak pernah pergi ke masjid, tapi kalau bulan suci Ramadan lihat masjid, musola penuh. Apa sebabnya? Karena orang di bulan suci Ramadan itu hatinya disentuh dengan keimanan. Spirit keimanannya di bulan suci Ramadan itu begitu amat sangat besar, sehingga orang yang kagak pernah di luar bulan suci Ramadan pergi ke masjid, tapi di saat datang bulan suci Ramadan orang tersebut pergi ke masjid, bukan hanya menunaikan sholat wajib, bahkan sholat sunnah dia tunaikan di masjid. Cuma ada satu pertanyaan. Kemarin orang rajin pergi ke masjid di bulan suci Ramadan, kira-kira di bulan Syawal ini orang masih mau enggak pergi ke masjid? Di bulan suci Ramadan kemarin orang yang kagak pernah baca Al-Quran, di bulan suci Ramadan ada orang yang sampai hatam Al-Quran 5 kali hataman. Allah, luar biasa. Ada orang yang hatam Al-Quran 1 kali hataman. Minimal itu. Cuma yang kita pertanyakan saat ini, apakah selesai bulan Syawal Al-Quran itu masih enggak kita baca? Kalau di bulan suci Ramadan, kan biasanya orang di bulan suci Ramadan sifat dermawannya itu lebih besar, Pak. Datang ke rumah kita yang minta-minta, kalau di luar bulan Ramadan mah kadang-kadang kita masih mikir, kelihatan orangnya juga masih seger. Kalau kita kan gitu biasanya. Kalau bersedekah kadang-kadang lihat orangnya masih seger tapi minta-minta. Malah kita omelin, lu kerja bukan minta-minta. Coba di bulan suci Ramadan orang ngedadak. Kalau seandainya ada orang yang datang kepada kita minta di bulan suci Ramadan, kita kasih. Sifat dermawan kita lebih besar. Tapi yang jadi pertanyaan, di bulan Syawal itu apakah dermawan kita masih dipelihara? Enggak. Karena apa? Ini kata para ulama kan 3 kategori. Kenapa bulan Syawal itu begitu amat sangat agung? Kata para ulama, dari namanya aja ada 3 ketentuan di bulan Syawal ini yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama, bulan Syawal itu adalah bulannya peningkatan. Kata para ulama, Syawal itu kalimatnya adalah al-irtifa. Al-irtifa itu apa? Naik. Naik apanya? Pertama, bulan Syawal itu naik keimanannya. Yang kedua, naik ibadahnya. Yang ketiga, naik amal solehnya. Seharusnya setelah selesai orang melakukan ibadah puasa itu, amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan makin kita tingkatkan. Kalau Mas Rizky kemarin di bulan Ramadan
misalkan mampu hatamin Al-Quran 1 kali hataman, amin gitu mas. Malah senyum-senyum. Didoain malah senyum-senyum. Amin aja ya. Amin aja. Mudah-mudahan tahun depan apa enak baca Al-Quran. Karena saya kan sering ngomong, kalau ibu-ibu di sini, bapak-bapak masih bisa Al-Quran, Pak, Masya Allah, masih bisa baca Al-Quran, wah Allah itu pahalanya lebih gede, pahalanya lebih besar daripada saya. Itu kan ya, kalau saya mau banyak waktu, itu kan bapak di sini, ibu di sini, kalau di sela-sela, mungkin kalau bisa biasa kita zuhur ya, zuhur kan biasa kita istirahat makan siang ya, makan siang Mas Rizky. Nah kalau bulan puasa kita bisa buka Al-Quran, kan itu lumayan tuh pahalanya, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Mas Rizky di bulan suci Ramadan kemarin hatam Al-Quran 1 kali hataman, maka orang yang masuk di bulan Syawal tingkatkan jadi 2 kali hataman. Al-irtifa namanya, meningkat amal ibadah kita, kemudian meningkat keimanan kita. Ini orang yang habis puasa mah harus meningkat keimanannya. Makanya saya sering sampaikan di sini, Bu, bahwa puasa itu, Masya Allah, mengajarkan kepada kita berbagai macam kebaikan, mengajarkan kepada kita berbagai macam hal. Bahkan kata Syekh Imam Ibnu Katsir di antaranya, bahwa puasa itu adalah tazkiyatun lil badan wa tadyikun limasyaliki syayatin. Bahwa puasa itu membersihkan jiwa kita, wa tadyikun limasyaliki syayatin, dan puasa itu mempersempit ruang gerak setan di dalam tubuh kita. Ini kalau saya ambil pelajaran, bahkan itu disampaikan oleh para ulama. Ini dari puasa itu kan luar biasa membersihkan jiwa kita. Makanya namanya aja kemarin apa? Ramadan. Ibu tahu nggak arti Ramadan itu? Kata para ulama, Ramadan itu Ramadan, yarmud, Ramadan. Artinya apa? Panas yang menghanguskan. Ar-riman, kata para ulama. Karena apa? Karena di bulan Ramadan dosa dan kesalahan kita itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang mana, Ustaz? Dosa yang kecil. Dosa yang kecil mana? Lah kayak kita nih sekarang tungak tengok ke belakang, ada perempuan di belakang, kita tungak tengok, bukan mahram kita. Kita ngomelin orang lain, dosa kecil kan sering. Gak ada orang yang lepas daripada perbuatan dosa. Kita semua pasti pernah melakukan perbuatan dosa kecil. Dosa kecil yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu dihanguskan oleh Allah. 11 bulan Pak, coba bayangin, kita bergelimangan di dalam perbuatan dosa. Sekalipun dosa gak kita niatkan, tapi tetap aja. Yang di rumah mah kita selamat dari melakukan perbuatan dosa. Kagak ngomelin anak dosa. Ngomelin istri, kagak dibikinin kopi sama istri, mentang-mentang belum gajian sama istri. Kan kadang-kadang perempuan begitu. Perempuan di sini, orang India itu perempuan gitu kan ya. Ngomelin perempuan, kagak, alhamdulillah di rumah kita kagak ngomelin istri kita. Di jalan ternyata kita ngomelin orang. Gara-gara apa? Lagi hujan, orang bawa motor kenceng banget, kita kecipratan. Ngotot kita, ngomel kita, lu bisa enggak bawa motor, lu gak punya mata enggak bawa motor, kan gitu. Ternyata dosa kita lakukan di perjalanan. Ada orang yang di rumah selamat perbuatan dosa, di jalan selamat perbuatan dosa, di kantor ternyata begitu nyampe ke Galenium kita gosip. Gosip itu kan luar biasa. Biasanya begini nih, perempuan makin menarik tema gosipnya, biasanya ngomongnya makin pelan. Gosip. Bisik-bisik. Biasanya kalau ada perempuan bisik-bisik, tema gosipnya itu biasanya sangat menarik. Gosip kita di kantor, ternyata dosa kita dilakukan di kantor. Ada orang yang di rumah kagak melakukan perbuatan dosa, di jalan kagak melakukan dosa, di kantor kagak melakukan dosa. Kadang-kadang sekarang dosa ada di kantong kita, dosa ada di kamar kita. Masya Allah, kita pasang status nyindirin orang. Itu kan, lu jalan-jalan mulu, utang sama gua kagak pernah dibayar, nyindirin siapa? Ya, orang 11 bulan coba bayangin kagak ada. Ustaz dosa pernah semuanya juga. Lagi jalan masih kasih di motor. Masya Allah. Mau ngaji, saya ceritanya ke daerah Jatiwaringin.
Tiba-tiba dibelokkan, saya mau maju, ada ibu-ibu mau maju juga, motornya ketabrak sama motor saya, ngotot habis-habisan. Kagak lihat itu ibu-ibu, padahal saya pakai peci, pakai koko, pakai sorban, masih diomelin aja. Bisa enggak Bapak bawa motor? Saya jawab aja, ya bisa Bu. Kalau saya nggak bisa bawa motor, mana mungkin saya sekarang lagi di motor. Gitu kan. Hati kita gedeg kadang-kadang, hati kita marah kadang-kadang. Kita melakukan perbuatan dosa. Tuh 11 bulan, di saat datang bulan suci Ramadan, tanggal 1 bulan suci Ramadan, begitu kita menunaikan ibadah puasa, dosa kita dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kata para